Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga GEJA, saya berharap hari ini kita terus-menerus memiliki dinamika, kesegaran, fresh, tubuh, jiwa, roh kita semuanya, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak bercacat, dan kita bukan menjadi orang Kristen yang memiliki begitu banyak cacat rohani atau penyakit-penyakit rohani, karena itu akan merugikan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan karakter kita seperti Kristus, dan membawa kita semuanya supaya kita tidak terjangkitin oleh pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran negatif, baik itu terhadap diri kita, terhadap Tuhan, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bukan hanya mau mendengarkan firman, tapi kami akan Tuhan menata cara mendengar kami dengan baik, sehingga firman Tuhan itu akan kami simpan di dalam pikiran kami, turun dan kami simpan juga di dalam hati kami, dan menjadi praktek dalam hidup kami, supaya pada akhirnya firman itu menjadi hidup dan berbuah lebat, dan Tuhan mendapatkan buah-buah kehidupan dari firman yang telah kami dengar. Terima kasih, berkati kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri, supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gereja Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-32. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat perkembangan gereja-gereja sekarang ini, kita senang sekali karena ada begitu banyak denominasi baru mungkin juga yang muncul, ada begitu banyak gereja-gereja baru juga yang muncul. Satu sisi kita senang sekali, gereja bukan hanya bergerak berkembang lebih banyak lagi, tetapi juga kalau kita melihat pelayanan-pelayanan di banyak gereja, bagaimana aksesoris gereja itu begitu banyak, luar biasa. Ada lighting yang luar biasa, ada kemudian tampilan yang begitu luar biasa. Kemudian juga ada dunia IT yang berkembang luar biasa. Ada aksesoris-aksesoris seperti entertainment yang luar biasa yang dikembangkan di dalam gereja, sehingga gereja seperti semarak luar biasa. Tetapi ingat satu hal, semaraknya sebuah aksesoris di dalam gereja, jikalau meninggalkan satu prinsip-prinsip yang sangat penting, itu membuat bahwa aksesoris gereja tidak membawa gereja itu menjadi satu gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Tidak membawa gereja itu menjadi gereja yang olehnya kemudian Tuhan bangga atau salut, atau Tuhan kemudian berkenan kepadanya atau atasnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali bahkan kemudian semua perkembangan dari aksesoris gereja itu membawa gereja jauh menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Makanya gereja harus kembali lagi pada satu prinsip-prinsip. Boleh jadi kita memiliki sebuah aksesoris yang luar biasa, tapi kita harus juga memiliki kekuatan prinsip-prinsip dasar yang membuat gereja itu menjadi gereja yang diperkenan oleh Tuhan, menjadi gereja yang disukai oleh Tuhan, menjadi gereja yang olehnya kemudian Tuhan itu betul-betul bangga atasnya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita juga memikirkan tentang gereja kita atau diri kita sebagai gereja. Sudahkah kita menjadi gereja secara personal dan secara komunal sebagai gereja yang atasnya Tuhan berkenan, yang atasnya Tuhan bangga, yang atasnya Tuhan kemudian memberikan pujian yang luar biasa dalam hidup kita. Mari hari ini kita belajar bersama-sama dari kisah ini, bagaimana kita bisa menjadi satu gereja yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita menjadi gereja yang memiliki minat besar terhadap Tuhan. Biarlah kita menjadi gereja yang memiliki minat besar terhadap Tuhan. Ketika Yesus bertamu di rumah Lazarus, maka Marta dan Maria menyambut dan menjamu mereka semuanya.
Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, ada dua respon yang berbeda antara Marta dan Maria. Marta memiliki minat besar melayani Tuhan. Itu sebabnya dia menyibukkan diri dengan cara dia membuat kue, dia sibuk sekali di dapur. Ingat, Marta sibuk melayani Tuhan. Dia menyibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan Maria? Maria menyibukkan diri kepada Tuhan. Maria menyibukkan diri mendekat kepada Tuhan. Maria menyibukkan diri mendengar firman itu sendiri. Minat Marta adalah di pelayanan, di pekerjaan Tuhan. Tetapi minat Maria adalah pada Tuhan Yesus itu sendiri. Minat Marta bagaimana dia kelihatan sibuk. Tapi minat Maria bagaimana dia duduk diam di hadapan Tuhan. Jauh dari hiruk pikuk pelayanan, pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun Marta kelihatannya pasif, tapi sebenarnya Marta itu aktif luar biasa. Dia menyenangkan hati Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, dia mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan di situ. Tetapi Marta sibuk melayani Tuhan, sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang dituhankan adalah pekerjaan atau pelayanan itu sendiri. Dan itu yang menjadikan akhirnya dia kehilangan sesuatu yang sangat esensi. Apa itu? Tuhan sendiri. Pekerjaan Tuhan tidak pernah membawa Tuhan dekat dengan dia. Tetapi Tuhan yang olehnya kemudian kita dekat, itu yang membawa. Ketika kita mencari Tuhan, khusus prioritas kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, di sana ada pelayanan. Tapi waktu kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, di sana belum tentu ada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari pikirkan sesuatu yang sangat penting. Ini prinsip dasar. Minat kita yang paling terbesar adalah kepada Tuhan, bukan kepada siapapun juga, bukan kepada aksesoris gereja, gedung gereja yang megah, gedung gereja yang penuh dengan AC, gedung gereja yang duduknya mewah, gedung gereja yang apapun juga yang dikelola dengan entertainment. Ini ada aksesoris. Itu tidak semua membuat jemaat kemudian punya minat besar terhadap Tuhan. Yang memiliki minat besar kepada Tuhan adalah hatinya yang terfokus kepada Tuhan. Hatinya yang rindu, lapar, dan haus akan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita semuanya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan, orang itu tidak akan pernah bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ingat, orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan dan pelayanan, biasanya dia lebih cenderung melayani untuk memuaskan daging dia, melayani untuk memuaskan ego dia, bahkan melayani untuk mengalihkan masalah-masalah di dalam diri dia. Orang yang sibuk dalam pekerjaan Tuhan atau dalam pelayanan, cenderung orang itu adalah orang temperamen, orang yang cepat marah, orang yang cepat tersinggung, orang yang mudah kemudian menjadi begitu kepo dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya yang dilayani adalah dirinya sendiri. Prioritasnya bukan tentang Tuhan, tapi prioritasnya tentang ego di dalam diri dia. Bagaimana dengan Maria? Maria dia melayani Tuhan. Maria prioritas kepada Tuhan. Dia prioritas kepada firman itu sendiri yang mengubahkan hidup dia. Orang yang mendengar firman, orang itu dibersihkan hidupnya oleh firman. Orang yang mendengar firman Tuhan, diajar oleh firman. Orang itu akan mudah untuk dibentuk oleh firman. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, orang itu suka untuk dibentuk. Karena dia merasa dirinya benar, merasa sudah melayani, aktivis, menjadi orang-orang yang mungkin sudah begitu banyak dia dilibatkan dalam pelayanan. Tapi biasanya orang itu suka untuk dibentuk. Orang itu suka untuk diubah, suka untuk diajar. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang sibuk dalam pelayanan, biasanya orang itu cenderung sensitif terhadap dirinya sendiri. Terhadap apa? Terhadap rasa aman di dalam dirinya. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu adalah orang yang sangat secure. Dia memiliki rasa aman yang luar biasa. Tidak takut untuk digosipin, tidak takut untuk difitnah. Dia lakukan segala sesuatu sesuai dengan jalurnya Tuhan. Firman yang dia terima adalah firman yang dia lakukan. Hidupnya itu lempeng sesuai dengan firman Tuhan. Lurus seperti firman Tuhan. Dia tidak neko-neko. Dia tidak mencari cara-cara seperti cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu. Apa yang kau kerjakan, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang itu melayani tanpa dia mengkonfirmasikan dirinya, dengar firman itu, dengar hatinya Tuhan, maka cenderung orang itu tidak akan melayani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi hanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesuai dengan apa yang dari ego dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan ilustrasi yang sederhana yang mungkin sudah saya bawakan. Ada seorang pembantu, dia bekerja di sebuah rumah dan tuannya berkata kepada pembantu, "Tolong kamu bersihkan kamar saya ya."
Kemudian pembantu itu mendengar, tetapi kemudian apa yang dilakukan? Dia membersihkan halaman rumah luar, kemudian dia membersihkan teras dan membersihkan ruang tamu, dan dia membersihkan juga kamar mandi. Setelah itu dia berkata kepada tuannya, "Tuan, saya sudah bersihkan kamar mandi, saya sudah bersihkan teras depan, halaman depan, saya sudah bersihkan ruang tamu." Apakah kemudian tuannya senang? Saya yakin tuannya pasti menjadi marah. Kamu tidak melakukan sesuai apa yang aku lakukan. Walaupun kamu melakukan sebuah pelayanan pekerjaan, tetapi bukan sesuai yang aku inginkan. Orang yang melayani Tuhan, fokus melayani Tuhan, orang itu cenderung dia melayani bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena egois dia, keinginan dia, kebanggaan diri dia, panggung dia yang dipanggung. Tetapi Maria, panggung dia yang dibangun. Tetapi Maria, dia membangun panggungnya Tuhan. Maka dia lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia prioritas kepada Tuhan, prioritas kepada firman, memperbaharui batiniah dia, memperbaharui pikiran dia, memperbaharui mulut dia, memperbaharui mata dia, memperbaharui telinga dia, dan kehidupan dia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dunia sekarang itu membawa kita sibuk dan kita terjebak di dalam sebuah kesibukan. Sehingga kita kemudian tidak memiliki minat kepada Tuhan yang sangat penting dalam hidup kita. Kita hanya punya minat pada Facebook, kita hanya punya minat pada HP, kita punya minat kepada aplikasi-aplikasi di HP lainnya. Kalau kita bicara Tuhan, enggak, sama sekali, jangan heran. Orang-orang yang tidak punya minat kepada Tuhan, camkan baik-baik. Orang-orang yang tidak punya minat kepada Tuhan sangat besar. Orang itu adalah orang yang mudah tersinggung, mudah marah, temperamen, punya karakter yang buruk. Dan biasanya orang itu adalah orang-orang suka sekali kepo dengan kehidupan orang lain. Bapak Ibu kenapa? Karena dia ingin orang lain itu lihat dia. Karena dia ingin orang lain itu melihat dia. Sudut pandang dalam pelayanannya adalah orang lain melihat dia. Tapi Maria tidak. Sudut pandang pelayanan dia adalah orang lihat Tuhan. Orang lihat Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagi Maria sangat spesial mengalokasikan waktu khususnya kepada Tuhan. Bagi Maria mengkhususkan telinganya untuk Tuhan. Bagi Maria mengkhususkan pikirannya untuk Tuhan. Bagi Maria mengkhususkan hatinya untuk Tuhan. Bagi Maria mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Bagi Marta, apa yang terjadi? Maria mengkhususkan pelayanan untuk pikirannya. Maria mengkhususkan hatinya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu yang salah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pikirkan. Gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang orang-orangnya atau jemaatnya itu selalu memiliki minat besar terhadap Tuhan. Dan bukan kepada pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu dia punya minat besar terhadap Tuhan. Tapi orang yang memiliki minat besar terhadap Tuhan, maka orang itu pasti akan melayani. Dan orang-orang yang memiliki minat besar kepada Tuhan, orang itu akan siap diajar, siap dididik. Orang itu akan dengar suara firman Tuhan dan didikan dari gembala sidangnya. Dia akan dengarkan suara gembala sidangnya, bukan dengarkan dari bukan gembala sidang dia. Nah, camkan baik-baik. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, orang itu akan selonong boy begitu saja. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun satu gereja yang berkenan kepada Tuhan? Yang kedua adalah gereja itu jemaatnya menjadi jemaat yang punya minat untuk diajar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Konsep yang tertanam di dalam benak Marta, Yesus datang di rumahnya itu adalah seorang tamu. Ya, seorang asing, seorang tamu. Itu sebabnya konsep yang di dalam dia adalah maka dia mulai sibuk. Mau yang bikin kue, dia bikin segala sesuatu, dia bikin minuman, pokoknya berkaitan dengan apapun juga. Jadi Marta menempatkan Yesus itu adalah tamu, orang asing. Sesuatu yang ya mungkin bagus juga dilayani, karena itu seorang tamu, dihormati seperti itu. Tetapi kapasitasnya sebagai seorang tamu. Jadi kapasitasnya mungkin bukan sebagai seseorang yang memiliki sebuah prioritas yang sangat penting. Tetapi dalam konsep yang tertanam di Maria adalah bahwa Yesus itu adalah guru besar, seorang yang memiliki sumber kehidupan. Maria tidak melakukan pelayanan-pelayanan secara fisik, secara jasmani, tapi Maria memberikan hatinya, Maria memberikan telinganya, Maria memberikan matanya, Maria memberikan pikirannya, Maria memberikan fokusnya untuk siap dia diajar, siap untuk mendengar suara kehidupan, siap untuk mendengar didikan, siap untuk mendengar ajaran, siap mendengar nasihat, siap untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seorang murid pasti dia akan ingin menjadi seperti gurunya.
Seorang pekerja cenderung dia bisa melawan tuan dia. Bapak Ibu, jadi ingat, Marta menempatkan dirinya sebagai pekerja, dia melakukan pelayanan, tapi Maria menempatkan dirinya sebagai seorang murid, dan Yesus itu adalah gurunya. Bapak Ibu, tamu kalau dilayani merasa dia bisa tinggi, tapi juga orang bisa mengatakan dalam posisi yang rendah. Tapi kalau seorang guru, dia ditempatkan sebagai orang yang sangat penting, orang yang sangat tinggi, orang yang begitu sangat dihormati, orang yang begitu sangat dipuja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, reaksi reaksi seorang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, sibuk melayani sibuk dalam pelayanan, cenderung dia sensitif, cenderung dia mudah terluka, cenderung dia temperamen. Lihat saja, begitu dia melihat Marta, begitu melihat Maria seperti duduk, apa yang terjadi? Maria menjadi begitu sangat negatif, baik itu negatif terhadap Tuhan, tapi juga negatif terhadap Maria. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Dia membesar-besarkan sebuah jasa di dalam diri dia. Itu yang terjadi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab tidak pernah menuliskan hal-hal yang negatif di dalam pribadi Maria. Ketika Maria duduk diam di hadapan Tuhan, Maria tidak pernah direpresentasikan atau dinyatakan dalam bentuk-bentuk negatif. Tetapi apa yang kemudian terjadi dengan Marta? Begitu Marta dia sibuk melayani, kemudian dia menegur, justru di situ dia mendapatkan sebuah identifikasi yang negatif. Bahkan pernyataan-pernyataan yang tidak cukup bagus sebagai sumbangsih dari Kristus, apresiasi yang dilakukan oleh Maria. Justru ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang negatif. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingin tahu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang itu dewasa atau tidak dewasa, maka semuanya itu ditentukan dari minat orang itu. Apakah orang-orang itu mau diajar, dididik dengan perkataan-perkataan firman? Apakah orang itu mau diajar oleh firman? Dan bukan sekedar firman, tapi firman yang keras. Bagaimana kita tahu orang itu dewasa atau anak-anak kecil? Bapak Ibu, dari konsumsi makanannya. Konsumsi makanan anak-anak itu adalah bubur. Konsumsi makanan anak-anak itu adalah susu. Tapi kalau konsumsi dari makanan dari orang-orang yang dewasa, itu adalah makanan keras. Ya Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12. Orang-orang dewasa makanannya itu adalah makanan keras. Tapi kanak-kanak itu makanannya adalah susu. Makanannya adalah bubur. Makanan keras itu untuk melatih panca indera kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan apakah ini baik, apakah ini benar, apakah itu buruk, apakah itu jahat, apakah itu suci, atau apakah itu najis. Semua itu hanya bisa dibedakan dari orang yang memiliki panca indera dewasa. Kapan kita tahu bahwa mulut kita itu salah? Ketika kita dewasa. Kalau kita nggak dewasa, gosip. Kalau kita nggak dewasa, seperti anak-anak yang ngomongin orang lain, fitnah, gembalanya juga diomongin, orang lain juga diomongin, kepo terhadap kehidupan orang lain. Itu orang yang kanak-kanak. Tapi orang dewasa, dia membangun kehidupan lewat perkataannya. Dia memuji Tuhan lewat perkataannya. Dia menguatkan orang lewat perkataannya. Dia hanya sibuk membangun perkataan-perkataan yang baik. Dia hanya ingin memperkatakan perkataan yang baik. Tapi orang-orang kanak-kanak, dia hanya sibuk ngurusin kehidupan orang lain, tapi dia tidak sibuk mengurusin dirinya sendiri. Sibuk ngurusin hidup lain, tidak sibuk ngurusin mulutnya sendiri. Mulutnya tidak disekolahkan, pikirannya tidak disekolahkan, telinganya tidak disekolahkan, dan hatinya tidak disekolahkan. Mau diajar oleh guru agung, yaitu Yesus. Marta tidak mau disekolahkan. Hatinya tidak mau sekolah, pikirannya tidak mau sekolah, mulutnya tidak mau sekolah, matanya tidak mau sekolah, telinganya tidak mau sekolah. Akibatnya negatif terhadap Tuhan, negatif terhadap adiknya sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena nggak disekolahkan yang apa di dalam panca indera dia. Tapi orang dewasa adalah orang yang mau dididik, diajar. Apa yang terjadi? Di sana pikirannya disekolahkan, di sana mulutnya disekolahkan, di sana matanya disekolahkan, di sana telinganya dan hati hidupnya itu disekolahkan, diajar oleh guru agung, yaitu Yesus. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, kita ingat, gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang jemaatnya punya minat untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bukankah di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata demikian, firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang itu di dalam kebenaran. Nah, setiap perubahan-perubahan itu di dalam hidup kita semuanya, cepat atau tidak, kemudian lambat atau kemudian mengalami perkembangan yang signifikan, ditentukan adalah apakah kita punya minat untuk diajar oleh firman Tuhan atau tidak? Apakah kita punya minat untuk dinasihatin, ditegur?
kita suka sekali negur orang lain. Kita suka sekali negur orang lain. Kita melihat orang lain, terus langsung kita tegur. Tapi sebenarnya pada waktu orang itu ditegur, orang itu nggak mau. Kenapa? Orang sukanya negur orang lain, lihat orang lain. Tapi kalau dia sendiri ditegur, orang itu nggak mau. Orang itu suka kepo dengan hidup orang lain. Tapi kalau hidupnya dikepoin, dia marah. Karena itu ciri dari orang yang tidak dewasa, kanak-kanak. Hidupnya hanya penuh dengan apa? Hanya penuh dengan kekanak-kanakan, keegoisan. Hidup yang penuh kekanak-kanakan itu adalah hidup yang tidak bisa diubah. Itu menjadi satu bahaya. Jadi yang kedua, gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang jemaatnya itu punya minat untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh Kristus Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang jemaatnya itu fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, dalam terjemahan ECV, ya, dikatakan demikian, Martha was distracted with much suffering. Distracted itu diterjemahkan sebagai orang yang tidak memiliki fokus yang benar. Bapak Ibu, orang yang tidak memiliki fokus yang benar. Sekalipun Martha kelihatan melayani, begitu sibuk luar biasa, tapi orang itu tidak memiliki fokus yang benar. Orang itu tidak memiliki fokus yang benar. Apa yang terjadi kalau orang itu tidak punya fokus yang benar, walaupun dia kerja, fokusnya bukan di kerja. Fokusnya lihat adalah kenapa Yesus membiarkan dirinya sendiri bekerja, kenapa Martha tidak membantu dia. Fokusnya bukan pada pekerjaan. Fokusnya itu lihat kelemahan, lihat kesalahan. Kelihatannya melayani, tapi pelayanan dia itu untuk membuktikan, aku kan melayani. Aku kan orang baik. Aku kan adalah orang yang unggul. Aku kan beribadah. Aku cari Tuhan di mana-mana. Aku itu. Dia orang lain itu buruk. Orang lain itu jelek. Aduh, dia rendah. Beda dengan saya. Saya melayani loh. Saya persekutuan bersama-sama dengan ini. Saya persekutuan orang lain. Aduh, menghakimi itu semuanya. Ada sesuatu yang salah di fokus, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Martha itu melayani, tapi sebenarnya fokus pelayan bukan pelayanan. Fokusnya adalah lihat keburukan orang lain. Jadi pelayanan dipakai untuk melihat atau mempertontonkan kebaikan dia, mempertontonkan bahwa dia begitu melayani, tapi kemudian pelayanan juga dipakai matanya untuk melihat kelemahan orang lain, untuk jatuhin orang lain. Aku lebih rohani loh. Aku lebih baik. Aku lebih unggul, aku lebih suci, aku lebih aktif loh, beda dengan yang lain. Itulah fokus pelayanan yang salah. Maria itu distracted. Artinya fokusnya menjadi salah. Fokusnya menjadi bukan pada Tuhannya sendiri, tapi kepada melihat kelemahan-kelemahan dan kesalahan orang lain. Sibuknya Martha itu bukan baik. Sibuknya Martha itu mengacaukan. Camkan baik-baik. Sibuknya Martha itu bukan membawa sesuatu kebaikan. Sibuknya Martha itu mengacaukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan sesuatu. Saya tidak bicara tentang sesuatu yang membuat saya marah, bukan. Bapak Ibu kalau mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan, saya senang. Tapi kalau itu kemudian tanpa konfirmasi, ujung-ujungnya pendetanya yang disalahkan. Kalau orang lain ngomong itu ujung-ujungnya pendeta Anda yang disalahkan. Pendeta Anda yang diserang. Pendeta tidak tegas, pendeta membiarkan, pasti ini semuanya. Ujung-ujungnya begitu. Sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi kalau fokusnya jadi salah, itu mengacaukan, itu merusak. Seperti Martha ini, Bapak Ibu. Martha ini kelihatannya dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya dia sedang mengacaukan. Mengacaukan siapa? Mengacaukan konsentrasi Tuhan ingin memberkati. Mengacaukan firman Tuhan yang akan dibagikan itu sendiri. Mengacaukan pembenaran, mengacaukan sebuah hadirat Allah. Sibuk akhirnya. Bapak Ibu, kalau apa yang kita lakukan mengacaukan satu suasana hadirat Tuhan, kedamaian, ketenangan, batiniah dari sebuah suasana, maka pelayanan kita jelas bukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelayanan yang justru di sana mengacaukan, membuat suasana itu kemudian menjadi kering, menjadi suasana itu dipenuhi dengan salah tafsir, multi tafsir, bahkan pikirannya negatif, maka itu mengacaukan. Perhatikan baik-baik. Tidak semua pelayanan, tidak semua yang kita lakukan, itu adalah satu bagian yang Tuhan berkenan. Jikalau itu harus mengacaukan kemudian keberadaan sebuah komunal yang begitu besar, yang kita bangun dalam skala yang baik, yang benar, yang kudus, dan kemudian dikacaukan, di sana tidak ada damai sejahtera, maka itu adalah seperti Martha.
kelihatannya melayani, tetapi Martha was distracted with much serving. Jadi pelayanannya itu sebenarnya ada satu pelayanan yang mengacaukan. Coba baca, camkan baik-baik. Apakah pelayanan yang kamu lakukan, apakah yang kamu lakukan itu kemudian mengacaukan segala sesuatu? Kalau itu mengacaukan segala sesuatu, berarti kau Martha. Wah, kelihatannya sibuk pelayan, tapi kau Martha. Maria tidak demikian. Nah, sindrom dari Martawi itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sindrom dari Martawi itu adalah sebuah pelayanan yang mengacaukan. Kelihatannya sibuk, kelihatannya membawa orang, tapi itu mengacaukan sebuah sistem yang besar. Sebuah kondisi komunal yang besar itu dikacaukan. Damai yang terbentuk itu dikacaukan. Itu adalah sindrom Martawi. Sebuah pelayanan yang mengacaukan, distracted. Katakan demikian. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, orang-orang yang melayani, yang kelihatannya seperti Martha, kelihatannya melayani tetapi mengacaukan, dia punya ciri-ciri khas, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ciri khas pertama adalah, orang itu melayani berdasarkan dari perasaan yang sangat mengasihi dirinya sendiri. Jadi orang itu melayani karena dia sebenarnya mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia bukan mau melayani orang lain, mengasihi dirinya sendiri. Dia pergi itu bukan mengasihi orang, bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dirinya sendiri. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Martha. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau membiarkan Martha untuk memikirkan aku? Pelayanan itu akhirnya membawa kita mengacaukan sesuatu yang bersifat esensi. Seharusnya orang itu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi dirinya sendiri. Nah, kalau orang mengasihi dirinya sendiri, apa terjadi? Ukurannya itu kebenaran adalah dirinya sendiri. Ukuran kebenaran adalah apa yang ada di dalam diri dia, dan itu yang berbahaya. Kalau ukurannya dirinya sendiri, maka salahlah orang lain. Yang kedua, orang itu merasa sendiri. Jadi kalau orang itu kena sindrom Martha, dia merasa apa? Merasa sendiri. Tuhan, mengapa kau membiarkan aku kerja sendiri, melayani sendiri? Jadi akhirnya sisi negatifnya lebih berkembang. Akhirnya apa? Dia nyalahkan orang lain. Dia nyalahkan sana sini semuanya. Orang tidak peduli kepada saya. Itu adalah Martawi. Pelayanan sindrom Martawi. Terus kemudian apa yang terjadi? Perasaan berbeban berat. Akhirnya berkata, Tuhan suruhlah Maria itu membantu aku. Ia membantu aku. Jadi spirit yang ada di dalam Martha dalam pelayanannya, itu adalah dia seringkali kehabisan energi. Orang yang melayani tapi kesabarannya, orang yang begereja yang kesabarannya, yang hati pengampunannya, yang hati beningnya, yang kemudian hikmat kebijaksanaannya makin berkurang, itu namanya pelayanan Martawi. Kalau orang itu melayani seperti Maria, hikmatnya tambah, sabarnya tambah, kemudian penguasaan dirinya tambah, kemudian hikmatnya tambah, bijaksananya tambah, perkataan-perkataan yang membangun itu tambah, memberikan spirit. Dan Bapak Ibu, pelayanan Martawi yang ketiga, yang keempat cirinya adalah orang itu cenderung sensitif, mudah tersinggung, mudah tersinggung pokoknya, sensitif, ya, hatinya itu sensitif. Jadi kalau kita lagi ngomongin orang itu kalau sensitif, Bapak Ibu, kita lagi bicara tentang sesuatu yang bukan dirinya, dia tersinggung. Itu orang mudah tersinggung, sensitif. Orang lagi tertawa-tertawa, terus ada dia, kita tetap tertawa misalnya, orang jadi tersinggung, marah. Itulah orang yang disebut sebagai orang yang tidak fokus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan dirinya. Itu Martawi. Terus orang itu yang kelima, orang itu selalu ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap bahwa dia adalah orang yang paling berjasa di gereja. Jadi akhirnya pelayanan Martha ujung-ujungnya adalah menyenangkan dirinya sendiri. Itu prinsip. Tapi bagaimana dengan Maria? Maria adalah perempuan yang melayani Tuhan, hanya ingin menyenangkan Tuhan, hanya ingin menyenangkan Tuhan. Ini adalah gereja yang bisa berkenan kepada Tuhan, yang memikirkan tentang Tuhan, yang menjadi pribadi yang terus disenangkan. Bapak Ibu pikirkan, apakah hari ini engkau ke gereja, yang kau senangkan siapa? Pendetamu atau dirimu sendiri? Apakah kau pergi ke gereja atau melayani itu karena kau ingin menyenangkan Tuhan? Bertumbuh imanmu, bertumbuh rohanimu, dan kau ingin diajar? Kalau tidak, maka benar-benar kita bukan menjadi gereja secara personal. Kita bukan menjadi gereja yang bisa berkenan kepada Tuhan. Saya tahu ini keras, tapi ini adalah satu kebenaran yang memang harus kita nyatakan bersama-sama di hidup kita.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu berkat bagi kita semuanya. Untuk kita terus dikoreksi lagi dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Dengarkan gembalamu, jangan dengarkan yang bukan gembalamu. Dengarkan gembalamu yang berdoa setiap hari untuk membawa engkau tumbuh di dalam iman, kehidupan kebahagiaan, kesucian sehingga engkau berkenan kepada Tuhan. Dengarkan gembalamu yang selalu mensupport juga secara rohani, memberikan makanan-makanan yang berbobot. Doakan gembalamu. Dengarkan gembalamu yang membawa engkau memiliki gaya hidup supaya engkau menjadi pribadi yang seperti Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Firman yang menegur kami, firman yang sangat keras. Sehingga kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi untuk kami menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bawalah kami untuk menjadi satu gereja yang memiliki minat besar terhadap Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami benar-benar Tuhan mencari Tuhan dan menempatkan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di hidup kami. Bawalah kami juga untuk menjadi satu gereja yang mau siap diajar, diubahkan. Sehingga kami dihajar, ditegur, diperbaiki dari segala kesalahan dan keburukan-keburukan kami. Dan jadikan kami menjadi gereja yang fokus untuk menyenangkan Tuhan. Bukan kami mengacaukan keberadaan kami, tapi justru membawa kemudian orang-orang fokus kepada Tuhan sehingga damai sejahtera, sehingga kemudian berkat-berkat dan hadirat Tuhan itu dinyatakan di sana, perubahan-perubahan secara positif dan sesuai dalam skala kebenaran firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, mitra-mitra kami, sponsor kami, mereka yang bergumul dalam dunia bisnis mereka. Tuhan, tangan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka semuanya bisa keluar dari masalah itu dan mereka bisa membangun bisnis mereka bisa memulihkan bisnis mereka dengan cara dan hikmat Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan karena mereka di PHK. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, daya petarung dan supaya mereka semuanya juga menjadi orang yang memiliki pekerjaan nantinya. Berkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19, Tuhan memberkati supaya mereka tidak terpapar. Berkati juga Tuhan antivirus yang sudah diketemukan supaya ini diproduksi massal dan sehingga pada akhirnya semua orang bisa disuntik dan mereka kemudian bisa bebas dari COVID-19 ini. Tuhan memberkati juga pemerintah dan bangsa kami ini. Berkati bangsa dan negara kami itu menjadi bangsa yang benar-benar hebat luar biasa. Di peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia 75 ini Tuhan, Engkau bawa Indonesia kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang bisa memberkati bangsa lain ini Tuhan. Berkati Presiden kami Jokowi dengan hikmat marifat Tuhan, bawa dia untuk menjadi pemimpin yang begitu membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, membawa perdamaian, membawa keamanan untuk bangsa negara kami. Berkati dia Tuhan dalam menangani COVID-19 dengan imbas jadi krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Tuhan pakai. Jajaran kementerian juga dia pakai Tuhan. Dan semua elemen-elemen yang ada di lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Tuhan Engkau pakai. Berkati juga Tuhan untuk pemerintahan di kota kami Cipanas. Berkati bupati, berkati camat, berkati kepala desa, berkati lurah, berkati RW RT. Berkati mereka dengan takut akan Tuhan dan hikmat-Mu dalam mengelola pemerintahan yang ada di Cipanas. Berkati perekonomian yang ada di Cipanas. Baik itu agrowisata, agrobisnis, baik itu juga Tuhan niaga, baik itu pertanian, perikanan, perkebunan, baik itu peternakan. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati, pulihkan. Berkati gereja-gereja yang ada di Cipanas, supaya gereja di Cipanas bersatu, dan akhirnya gereja Cipanas juga menjadi media perantara lawatan dan revival di wilayah Cipanas ini. Berkati gereja kami berdoa untuk pertumbuhan iman di dalam jemaat kami, supaya mereka makin hari makin bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Berkati rohani mereka, supaya mereka semuanya mencari Tuhan, punya minat besar terhadap Tuhan. Berkati karakter jemaat kami, supaya mereka tidak menjadi Kristen kanak-kanak, tapi mereka menjadi Kristen dewasa. Makanannya bukan susu, makanannya bukan bubur, tapi makanannya makanan keras, sehingga panca indera mereka terlatih, menjadi panca indera yang benar-benar bisa membedakan yang baik dan benar, dan menjadi baik dan buruk, benar dan salah. Dan yang suci juga dan yang najis Tuhan. Engkau berkati jemaat kami. Berkati kerinduan kami untuk kami memiliki sebidang tanah dan memiliki gedung. Tuhan kami tahu bahwa Engkau akan campur tangan memberkati gereja kami. Dengan suplai yang datang dari Tuhan. Engkau menggerakkan sponsor-sponsor untuk memberkati kami. Tuhan kami membutuhkan keuangan untuk bisa membeli tanah. Kami rindu ada satu sebidang tanah. Ya Tuhan luasnya sekitar 1.000 meter Tuhan. Kami membutuhkan uang sekitar 500 juta Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan dana-dana itu sehingga kami bisa mendapatkan tanah yang ada, yang sudah ditawarkan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib
menebus segala dosa dan kutuk kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyucikan kita sehingga kita tak bercacat celah, tubuh dan jiwa kita, mental kita sehat bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, keluar masukmu engkau akan menemukan pintu berkat Tuhan saja. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan, pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan bagikan itu kepada banyak orang sehingga orang melihat kesaksian dalam hidup kita dan melihat Yesus dalam hidup kita semuanya. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidup kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, terus bertumbuh menjadi satu gereja yang atasnya Tuhan berkenan. Amin.